Oh, Sinasan, balik lagi sama saya Segan Rukuroren. Dan kali ini kita bakalan ngomongin langsung tentang Dynazenon yang sudah memasuki episode ke-8, teman-teman. Dan di sini tentunya ada banyak sekali adegan yang menarik dan beberapa hal lainnya yang di luar dugaan kita selama ini, teman-teman. Seperti apa itu? Simak terus, jangan lupa subscribe dan tekan belnya dong. Ikzo! Jadi ini episode yang diawali dengan sebuah kaiju kecil yang muncul dan Shizumu melihatnya. Tapi menurut Shizumu itu adalah kaiju yang gagal. Dan juga ini kaijunya lumayan meresahkan juga karena dia memiliki kekuatan untuk mengubah warna dari objek-objek di sekitarnya. Seberapapun itu, ya walaupun cuma mengubah warna doang, ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau rambu-rambu diwarnain aneh-aneh gitu kan, jadi pasti bisa menimbulkan kecelakaan. Terus ini si Gauma juga mukanya kena warna ini dari kaijunya, jadi dia sampai diketawain emak-emak, teman-teman. Dan akhirnya dia manggil teman-temannya yang lain kan. Sementara itu si Yomogi dan Yume itu masih mencari info tentang kakaknya Yume, yaitu Kano, dimana mereka mencari yang Futaba di tempat kerjanya saat itu, teman-teman. Saat ini maksudnya. Ya, tapi Futaba udah lama keluar dari situ dan mereka nggak dikasih nomornya apa gimana gitu loh. Ya udahlah, karena itu kontak pribadi juga soalnya, teman-teman. Dan juga ini si Yomogi berusaha menghibur Yume dengan ngajak dia ke suatu tempat, teman-teman. Tapi ini nggak jelas ini diterima apa enggak, soalnya keburu dipanggil sama Gauma kan. Sementara itu si Koyomi lagi merenung tentang masa lalunya, dimana ternyata waktu itu sama temennya itu yang merupakan bosnya si Yomogi, mereka itu menemukan segepok uang di dalam sebuah sebuah tas besar kayak koper gitu kan, kayak koper yang dibawa-bawa. Terus ya si Koyomi ini lari gitu aja, kayaknya dia emang takut kenapa-napa deh. Mungkin dulu emang Koyomi itu orangnya rada pengecut gitu apa gimana gitu ya. Sementara ini si temennya ini mau ngajakin dia ke suatu tempat kemanapun itu ya. Ya ampun, saya nggak begitu ngerti sih hubungannya mereka tuh kayak gimana. Yang saya tahu mereka cuma temen sejak sekolah, udah itu aja. Dan ya akhirnya langsung aja ke tempat Gauma, mereka berpencar untuk mencari kaiju. Kemungkinan kaijunya ada di dekat situ. Dan pas ketemu sama Yomogi, akhirnya Gauma mencoba untuk membunuhnya dan mereka penasaran kenapa kaijunya kecil. Dan si Yomogi ini bela-belain supaya kaijunya jangan dibunuh dulu. Nah, karena mereka nggak mau dibunuh, akhirnya si Gauma ini mencoba untuk mengendalikannya. Tapi gagal dan diajak sama teman-temannya dong. Lihat, kalian lihat di sini. Ini si Hise yang mulai niru-niru instant domination-nya dia, teman-teman. Dan pas si Yomogi nyoba, ya kirain berhasil, ternyata ya cuman sedetik doang. Itu pun ternyata nggak ada efek gitu, teman-teman. Cuman kaijunya doang diem terus gerak lagi gitu. Dan di sana kedatangan sama aliansi Great Knight lagi dan mereka berbincang-bincang tentang kaiju, terus diajarin tentang kaiju itu asalnya seperti apa. Mereka berasal dari emosi manusia, mereka terakhir dari situ, dan juga sumber-sumber kaiju itu kan karena dari hati manusia jadi tersebar kemana-mana gitu loh. Tersebar ya kan, jadi nggak cuman 1-2 orang aja yang bisa menimbulkan itu, tapi hampir semua orang di dunianya mereka tuh kemungkinan besar bisa membangkitkan kaiju, melahirkan kaiju dari perasaannya mereka. Nah, ini di sini ditanya kenapa mereka berdua sangat tahu tentang kaiju. Jawabannya untuk kalian yang udah nonton Gridman sebelumnya pasti ini udah jelas ya, teman-teman. Karena sejak awal itu anti sama si Anusilus ini adalah kaiju, teman-teman. Tapi mereka berwujud manusia dan si anti ini adalah kaiju yang berevolusi menjadi Great Knight. Jadi dia udah bukan kaiju lagi, teman-teman. Dan akhirnya ini ini si Gauma juga jadi tahu banyak hal dan ya mereka memutuskan untuk mencari ya udah mereka biarin aja kaijunya diawasi sama Gauma dan si Gauma yang bertanggung jawab. Sementara itu yang lain penganut genetika kaiju ini malah seneng-seneng di mall gitu. Kalian bisa lihat di sini, wah Mujina lagi yang dipamerin, teman-teman. Wow,
seharian sampai malam gitu di mall, jalan-jalan sama teman-temannya gitu kan. Oh my god. Tapi fokusnya ke Mujina doang, teman. Di sini kalian bisa lihat si Onija sama Mujina tiba-tiba kayak ada kedekatan gitu. Jadi kayak sama-sama sinkron gitu loh. Ya kan? Ya, kalau nyaut si Onija ikutan, si Mujina ikutan. Dan sebaliknya gitu. Lucu juga ya, teman-teman. Tapi dibilang deket, katanya sih enggak, biasa aja kok. Ya tapi ujung-ujungnya ya gitu. Apa? Kayaknya si Onija sama Mujina tuh nempel banget gitu, teman-teman. Sejak kemarin sih, sejak episode 6 sampai 7 gitu udah lumayan nunjukin kedekatan juga sih. Ya tapi saya juga kurang tahu juga. Dan paginya Kaijunya malah dibiarin kabur sama Gauma. Bukan dibiarin sih, tapi pas si Gauma meleng dikit, bentar sedetik, tahu-tahu Kaijunya udah pergi gitu aja. Ya, kurang lebih kayak gitu aja. Dan ini lucu banget sumpah. Si Gauma udah berapa kali gitu ngelakuin hal seperti ini. Katanya sih udah 3 kali, tapi udahlah, saya nggak ngitungin juga, saya nggak peduli. Yang penting kita bahas ceritanya aja. Dan sementara itu mereka mencoba untuk mencari kaiju tersebut. Dan akhirnya ya mereka berpencar, tapi si Yomogi ini malah ketemu sama Anti dan ngobrolin tentang kaiju. Lanjutan yang kemarin. Ditanyain kenapa mereka tahu banyak, ya karena tahu aja gitu. Ini si Anti juga mengusulkan untuk mencari si kaiju itu, tapi walaupun dia bilang tahu caranya, ternyata cara yang dia maksud adalah ya udah kita cari sekuat tenaga, udah gitu doang. Oh my god, itu mah namanya sama aja modal usaha dong. Ya, si Anti ini lucu juga sih orangnya. Sifatnya masih kayak dulu, nggak berubah jauh dari yang lama, teman-teman. Dan mata kirinya itu masih ketutupan. Sebelumnya kan luka, tapi pas di episode terakhir Gridman kelihatan kok matanya itu biru sebelah. Ya, jadi seperti itu. Ini nggak bakal kita bahas dulu. Tapi kalau kalian mau kita bahas Anti, saya bakal bikinin kontennya. Ya, tergantung kalian aja. Saya masih banyak konten lain soalnya. Terus ya akhirnya ini si Yume sama Chise malah ini istirahat di mall kan. Terus penganut genetika kaiju itu masih aja udah semalaman di mall, main biliar segala macem, main bowling ya kan. Terus naik apa itu yang naik otopet atau apa itu, saya lupa namanya. Ya itulah pokoknya. Dan ya mereka malah nonton film seharian. Dan ini si Yomogi juga malah mempertanyakan ini gimana kalau seandainya kaiju itu bukan dikendalikan oleh mereka. Gimana kalau kaiju punya hati dan lain sebagainya. Dia malah bimbang gitu loh. Kalau Yuta di situ mungkin dia udah bilang, udah gue bakal lakuin apa yang bisa aku lakuin gitu. Ya seperti itu aja untuk karakternya. Mungkin karakternya si Yomogi ini agak lambat berkembang ya teman-teman. Tapi kalau Yuta sih udah fix kayak gitu aja. Dia mikir selama dia bisa lakuin, ya lakuin aja gitu. Kalau Yomogi kan rada bimbang gitu. Terus ya karena ada kaiju, si Chise sama Yume kan kepisah teman-teman. Dan mereka berusaha buat keluar, tapi si Yume ini malah jatuhin Dynawing-nya. Sementara itu si Gauma dan Koyomi itu berusaha untuk menarik perhatian kaiju tersebut supaya bisa berpindah ke luar kota dan si Gauma bisa menghancurkannya. Tapi dari jauh si Anti dan Yomogi melihat si kaiju tersebut dan berusaha untuk mengalahkannya. Pas mereka berubah, ini terjadi hal yang menarik di mana si Dyna Soldier itu mensinkronisasikan dirinya dengan Great Knight. Coba kalian lihat sendiri di sini, dia berubah jadi Dynamic Cannon ya teman-teman. Ini kalau Gridman ada di sini gimana ya? Apakah dia bakal melakukan hal yang sama? Secara sekarang kan Great Knight sama Gridman itu adalah makhluk yang sejenis ya teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah. It's nice, really nice. Sebuah hal yang baru di sini teman-teman. Mungkin di serial Gridman sebelumnya nggak segininya ya. Terus ya ini si Yomogi masih bimbang gimana kalau misalnya itu kaiju masih bisa diselamatkan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dia coba instant domination. Dan di sini diperlihatkan dia tuh hampir bisa gitu teman-teman. Matanya tuh udah kling gitu kan. Terus si
si Kaiju ini sempat berhenti sejenak dan ya akhirnya si Great Knight ini menembakkan dynamic cannon-nya jadi dengan jurus Dynamic Fire dan menghancurkan kaiju tersebut. Sebelum hancur, kaijunya itu sempat melihat si Yomogi, entah itu perasaan Yomogi doang apa benar-benar bertatapan gitu. Soalnya di sini jelas banget kayak bertatapan gitu ya teman-teman. Tapi ya udahlah ya, Yomogi akhirnya nggak memikirkan itu dan berkumpul lagi sama yang lain. Dia masih mikirin tentang pemikirannya itu yang tadi teman-teman. Aduh naif sekali teman-teman. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat kalau karakter utamanya sekarang seperti itu ya. Kalau dulu kan Yuta gitu teman-teman. Saya lebih suka Yuta daripada Yomogi, to be honest. Well, ya akhirnya kan mereka berpisah juga dan si Gauma ini juga berusaha untuk menyemangati dia kalau kaiju itu tetaplah kaiju, tapi si Yomogi ini tetap berpikir gimana kalau ada kaiju yang punya hati. Dan bukti nyata adalah si Anti dan Anusilus teman-teman. Mereka berdua tuh kaiju pada awalnya, tapi mereka memiliki hati gitu loh. Dan mereka memutuskan untuk melindungi manusia di seluruh cyberworld yang ada gitu teman-teman. Mungkin ya, soalnya mereka terlihat seperti ini, berkeliling cyberworld untuk menumpas kaiju gitu loh. Ya, jadi akhirnya si Yomogi sama Yume pulang bareng dan si Yume ini ngajakin Yomogi ya teman-teman ke suatu tempat yang kemanapun boleh lah pokoknya. Kan kemarin Yomoginya sempet ngajakin tapi nggak jadi. Sekarang Yume ngajakin dan Yomogi mengiyakan. Oh my god. Jadi ini hubungan mereka berdua juga udah mulai deket ya teman-teman. Ini ada Onija sama Mujina, terus si Yomogi sama Yume, terus si Chise sama Koyomi kah? Aduh, kacau. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Untuk saat ini mungkin seperti itu dan juga terakhir si ini ya Anti sama Anusilus. Udahlah. Ya kurang lebih seperti itu aja. Ini chemistry antar karakter juga semakin menonjol dan kuat ya teman-teman. Dan kaiju kali ini nggak dikendalikan oleh siapapun. Mungkin saja dia memang punya hati dan bergerak sendiri teman-teman. Ya who knows lah. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dulu buat video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama Daina Zenon, yang nonton, yang Man of Culture, yang suka tokusatsu dan lain sebagainya lah pokoknya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you again. Peace and have a nice day. Smile.